Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan ini adalah kisah ganjil, di mana saya akan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di sekitar kita. Nah, cerita hari ini datang dari seseorang yang sudah sangat terkenal. Saya yakin pemirsa pun sudah tahu siapa dia. Dia adalah artis kebanggaan Indonesia, bermain di film horor juga. Dia adalah Prilly Latukonsina. Nah, sebelum kita masuk ke pengalaman cerita mistis Prilly, jangan lupa untuk like dan komen video ini dan juga subscribe channel YouTube Ganjil Misteri. Kisah ini terjadi pada awal karir Prilly pada tahun 2013. Pada waktu itu Prilly sedang ada acara syuting di Parung, Bogor, dan dia ditemani oleh ibunya untuk syuting. Jadi mereka berjalan dari Jakarta menuju Bogor. Akhirnya proses syuting pun selesai. Dan mereka ada jadwal untuk syuting lagi di lokasi yang sama keesokan harinya. Tapi karena hari sudah mulai gelap, Prilly dan para kru juga sudah mulai capek, mereka pun memutuskan daripada mereka pulang ke rumah dan besok pagi harus balik lagi, lebih baik mereka mencari penginapan di sekitar lokasi syuting. Akhirnya mereka keluar dari lokasi syuting, bareng-bareng bersama kru dan ibunya Prilly juga. Mereka jalan di sekitar lokasi syuting. Mereka pertama menuju ke jalan raya yang mereka ingat sebenarnya harusnya ramai. Di tengah-tengah perjalanan, Prilly melihat kok ini nggak ada gedung sama sekali ya. Yang Prilly lihat hanyalah pohon-pohon besar. Dan karena sudah mulai gelap, jadi hitam. Tidak terlihat ada gedung apapun. Prilly bahkan berpikir dalam hatinya, ini gue lagi di mana sih? Ini tempat apaan sih? Kenapa hutan doang? Ketika Prilly berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah hotel yang muncul di tengah-tengah hutan itu di sebelah kiri jalan. Saat Prilly melihat hotel itu, dia lihat hotelnya udah kelihatan tua sih. Tapi karena itu udah malam, jalanan juga cuma ada itu hotel satu-satunya, Prilly langsung bilang ke kru, udahlah kita nginep di sini aja daripada nggak dapet. Akhirnya kru pun setuju. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk dan parkir di depan hotel tersebut. Sekilas kalau dilihat dari depan, hotel itu memang tampak sangat tua. Beberapa catnya juga ada yang mengelupas dan perabotannya kelihatannya memang sudah usang. Pemirsa bisa bayangkan kalau artis sekelas Prilly mau untuk nginep di hotel yang sudah tua, berarti bisa dibayangkan betapa desperate atau capeknya Prilly karena udah nggak ada hotel sama sekali. Mau nggak mau, ya itu pilihan hotelnya. Akhirnya setelah mobil diparkir, beberapa kru ada yang membantu menurunkan barang-barang dan beberapa kru juga membantu proses check-in. Mereka masuk ke dalam hotel itu dan disambutlah oleh resepsionis. Saat kru check-in, Prilly meminta izin kepada resepsionisnya
"Misi boleh numpang lihat kamarnya gak?" Karena emang Prilly pengen lihat kondisi kamarnya gimana sih, apa masih layak untuk ditinggalin atau gimana. Dan resepsionis itu pun memperbolehkannya. Jadi dari lobi hotel, Prilly berjalan sendiri mau ngelihat kamarnya seperti apa. Di tengah-tengah koridor berjalan, akhirnya belok masuk ke kamar. Kesan pertama Prilly saat melihat kamar itu, oke. Walaupun sebenarnya udah tua, tapi yang penting ranjang masih ada. Walaupun perabotannya dan catnya udah mengelupas dan usang, tapi masih bisa lah untuk ditidurin. Tapi tiba-tiba Prilly mencium bau yang aneh. Dan baunya itu seperti bau kuburan. Seperti bau tanah dicampur bau kembang. Dan Prilly pun bingung, ini bau apa ya, kok kayak bau kuburan, aneh. Tapi Prilly berpikir, mana mungkin sih hotel baunya kayak kuburan, apa suges doang gitu. Jadi Prilly mengesampingkan pikiran negatifnya itu. Mungkin bukan bau kuburan, mungkin bau yang lain. Tapi Prilly merasa aura di kamar itu memang aneh. Tidak seperti kamar biasanya, ada yang terasa ganjil di kamar itu. Akhirnya Prilly pun gak mau buat stay di kamar itu lama-lama. Prilly keluar dari kamar dan mau datang ke lobi lagi untuk bertemu dengan krunya. Tiba-tiba saat Prilly berjalan balik dari kamar menuju lobi, ada salah satu kru di sana yang bengong. Jadi dia hanya berdiri tegak dengan muka yang pucat, gak ada ekspresi, dan bengong aja. Prilly langsung nanya, "Kenapa?" Dan kru itu pun menjawab, "Kak, jangan nginep di sini. Udah, jangan nginep di sini." Ketika Prilly mendengar kata-kata itu, Prilly langsung bilang, "Gimana? Kita udah check-in, barang-barang juga udah diturunin, dan udah gak ada hotel lagi di sekitar sini. Pilihannya emang cuma ada hotel ini." Tapi orang itu masih tetap diam, bengong, dan ngeliatin ke satu titik. Dan dia selalu menegaskan, "Kak, jangan di sini nginepnya, udah." Karena Prilly juga bingung, Prilly nanya, "Emang kenapa? Ada apa sih di hotel ini?" Jadi kru itu dengan tatapan yang kosong, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke salah satu pilar yang ada di lobi hotel. Dia nunjuk pelan-pelan sambil dia bilang, "Itu ada banyak banget orang gelantungan di tiang itu." Dan Prilly pas denger, apa sih? Prilly lihatlah pilar itu. Gak ada apa-apa. Tapi kru itu masih kekeh. Dia bilang, "Kak, itu rame banget di situ. Dan mukanya serem-serem banget. Seakan mereka nggak mau kita ada di sini sekarang." Dan Prilly tetap bilang, "Apaan sih? Nggak usah nakut-nakutin deh. Udah tahu nggak ada hotel lagi, malah dibikin cerita-cerita kayak gitu." Dan karena Prilly merasa dia nggak bisa ngelihat, ya udah gitu. Karena emang Prilly sendiri orangnya bukan orang yang penakut.
Jadi Prilly hanya merasa itu kru mungkin lagi ngeliat yang aneh, tapi Prilly merasa udahlah, tetap aja kita tidur aja di hotel ini. Akhirnya setelah pembicaraan itu, Prilly mau langsung balik ke kamarnya lagi. Dia mau ambil barang-barangnya dari lobi, dimasukin ke kamar bersama ibunya juga. Karena Prilly dan ibunya tidur di satu kamar yang sama di hotel itu. Jadi koper-kopernya mereka ambil dari resepsionis dan mereka mau berjalan ke kamar. Dan saat mereka berjalan di koridor hotel itu, ibunya Prilly yang tadinya ada di sebelah kanan Prilly sedang jalan bersama, tiba-tiba lari, ninggalin Prilly. Prilly langsung manggil, "Mah, kenapa lari tiba-tiba?" Dan ketika Prilly lihat ibunya lari, refleks dia juga langsung lari masuk ke kamar. Dan Prilly langsung nanya ke ibunya, "Mah, kenapa lari? Ada apaan sih?" Dan ibunya langsung bilang, "Itu di lorong mama lihat ada sosok cewek di sebelah kiri kamu dan ngeliatin kamu. Matanya melotot seakan marah sama kamu." Pada saat Prilly dengar kata-kata ibunya, Prilly langsung diam dan dia langsung merasa, oke, berarti hotel ini emang gak beres. Dan Prilly langsung mikir kalau ibunya sendiri yang bilang seperti itu, gak mungkin ibunya bohong. Mungkin pada awalnya Prilly merasa temannya itu yang melihat sosok lain bisa bercanda. Tapi kalau ibunya, Prilly langsung merasa, oke, kita pergi aja dari hotel ini. Akhirnya Prilly dan ibunya pun gak jadi naruh barang-barangnya di kamar. Mereka langsung pergi ke lobi. Mereka panggil semua kru. Prilly bilang, udah gak usah nginep hotel ini, kita keluar aja. Kalau misalnya emang gak dapet sama sekali hotel, ya udah pulang aja. Dan krunya pun setuju karena emang mereka juga merasakan kalau hotel ini benar-benar angker. Akhirnya barang-barang yang tadi udah dikeluarin, dimasukkan lagi ke dalam mobil, mereka packing lagi, siap-siap lagi. Dan di saat itu, hari itu sudah malam jatuhnya. Dan sebenarnya mereka kalaupun memilih untuk keluar dari hotel itu, mereka masih belum tahu mereka harus nginep di mana. Akhirnya barang-barangnya pun dimasukkan ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang langsung mereka keluar dari hotel itu. Jadi saat mereka jalan, mobil keluar dari lahan parkir hotel itu, keluar lagi ke jalan raya, terus niatnya tuh mau puter balik, mau pulang aja. Karena mereka tahu awalnya ini kan hutan doang. Jadi mereka puter balik. Anehnya, saat mereka puter balik, jalanan yang tadinya hutan, pohon, berubah jadi rame. Ada gedung-gedung, bahkan ada banyak penginapan di sekitar situ. Prilly langsung mikir, loh ini ada hotel, loh ini juga ada, ternyata rame di sini. Prilly lihat di sekitar jalan tuh banyak banget penginapan-penginapan. Dan kru pun bilang hal yang sama. Pas awal mereka lewatin jalan itu, yang mereka lihat cuma hutan dan pohon. Gak ada sama sekali penginapan. Dan ketika mereka putar balik, mereka lihat bahkan penginapannya banyak banget, jalanan rame, sampai mereka mikir, ya udah kenapa kita nggak lihat ini ya?
Mereka saling tanya, ada yang lihat gak tadi hotel ini di sini? Gak ada yang lihat ternyata. Akhirnya mereka pun memutuskan ya udah, karena ini udah ada hotel yang namanya juga udah cukup terkenal, udah bagus dari luar juga. Mereka milih untuk nginep di situ aja. Akhirnya mereka masuk ke hotel baru itu dan Prilly pengen nanya ke orang-orang sekitar. Ada yang tahu gak sih tentang hotel yang tadi dia baru datengin? Akhirnya Prilly nanya ke satpam hotel yang mereka baru mau nginepin sekarang. Terus Prilly nanya, "Pak, Bapak tahu gak hotel yang ini?" Terus Prilly sebutin lah nama hotel tadi yang angker yang mereka baru datengin. Dan Bapak itu langsung kaget pas denger nama hotelnya. Bapak itu bilang, "Loh, Mbak habis dari hotel itu? Itu hotel emang udah serem banget. Banyak cerita-cerita mistis dan udah nggak ada tamu yang berani nginep di situ selama 2 tahun. Dan Prilly langsung cerita, iya tadi mereka awalnya udah ada niatan buat nginep situ, bahkan udah sampai check-in. Dan Prilly cerita, tapi tadi di perjalanan Prilly nggak lihat ada sama sekali hotel. Dan gak cuma Prilly, semua kru termasuk ibunya Prilly gak ada yang lihat ada hotel lain selain hotel angker itu." Dan satpam itu langsung bilang, "Oh, udah biasa sih ditutup matanya." Akhirnya Prilly pun sadar kalau mereka semua telah ditutup matanya dan mereka emang gak bisa lihat ada hotel lain selain hotel yang angker itu. Itulah tadi cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Prilly. Jika pemirsa ganjil ada cerita atau pengalaman mistis, pemirsa dapat mengirimkan ke DM Instagram kami di @ganjilmisteri. Jangan lupa untuk like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel Ganjil Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah ganjil berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Krista Kalista. Sampai jumpa.